Bagian paling mengejutkan dari melemahnya rupiah belakangan ini bukan hanya karena mata uang kita sedang tertekan, tapi karena ketika banyak orang mengira rakyat Indonesia akan panik. Sebagian suara paling kuat yang mendukung pemerintah justru mengatakan hal yang sebaliknya. Mereka mengatakan momen seperti ini justru bisa mempercepat salah satu strategi ekonomi jangka panjang terbesar Indonesia. Dan inilah yang membuat perbincangan ini semakin panas. Karena ketika banyak judul berita hanya fokus pada dolar, ada pihak lain yang justru fokus pada sesuatu yang jauh lebih besar. Kontrol. Kontrol atas energi. Kontrol atas sumber daya alam. Kontrol atas ekspor. Dan kontrol atas siapa yang sebenarnya menikmati kekayaan Indonesia. Hari ini, Anda akan melihat mengapa sebagian pengamat percaya bahwa rupiah yang melemah tidak otomatis berarti Indonesia lemah. Mengapa pembahasan soal ketergantungan terhadap dolar tiba-tiba meledak di media sosial? Mengapa agenda ekonomi jangka panjang Prabowo dan Gibran mulai menarik perhatian banyak pihak? Dan mengapa para pendukung percaya bahwa sebuah strategi senyap sudah mulai berjalan? Strategi yang bisa mengubah masa depan ekonomi Indonesia. Tonton sampai akhir karena ada satu pernyataan dari pejabat ekonomi senior yang membuat banyak orang mulai memikirkan ulang narasi tentang ekonomi Indonesia. Dan satu hal lagi, terima kasih untuk semuanya. Kita sudah melewati 1.700 subscriber dan saya benar-benar tidak akan sampai di titik ini tanpa kalian. Sekarang mari kita kejar 2.000 subscriber dengan cara subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Mari kita lanjut. Dolar naik, rupiah melemah, dan seketika media sosial dipenuhi peringatan. Ekonomi runtuh, krisis, bencana. Kata-kata yang sama terus muncul berulang-ulang. Tapi pertanyaannya begini, kalau situasinya memang sesederhana itu, mengapa masih banyak ekonom yang menunjuk neraca perdagangan Indonesia, pertumbuhan industri, dan potensi sumber daya alam sebagai alasan untuk tetap optimis? Disinilah ceritanya menjadi jauh lebih menarik. Karena banyak pendukung transformasi ekonomi Indonesia berpendapat bahwa persoalan sebenarnya bukan hanya soal nilai tukar. Masalah yang lebih dalam adalah ketergantungan. Ketergantungan pada energi impor. Ketergantungan pada pengolahan di luar negeri. Ketergantungan pada sistem yang membuat negara lain menikmati nilai terbesar dari sumber daya Indonesia. Coba pikirkan baik-baik. Selama puluhan tahun, banyak negara berkembang hanya mengekspor bahan mentah. Sumber daya alam keluar dari negara asalnya. Pengolahan dilakukan di tempat lain. Manufaktur dilakukan di tempat lain. Keuntungan terbesar dinikmati di tempat lain, dan lapangan kerja dengan nilai paling tinggi juga tercipta di tempat lain. Indonesia selama bertahun-tahun berusaha mengubah pola ini. Disinilah hilirisasi menjadi sangat penting. Bukan lagi hanya mengekspor bahan mentah, tapi mengolahnya di dalam negeri. Bukan hanya menjual komoditas dasar, tapi menjual produk dengan nilai tambah yang jauh lebih tinggi. Bukan mengekspor peluang, tapi menjaga lebih banyak peluang tetap berada di dalam negeri. Dan para pendukung mengatakan inilah alasan mengapa arah ekonomi Indonesia jauh lebih penting daripada gejolak pasar jangka pendek. Karena mata uang bisa bergerak cepat. Tapi transformasi industri membutuhkan waktu bertahun-tahun. Dan menurut para pendukungnya, transformasi itu sudah mulai berjalan. Sekarang bagian ini semakin menarik. Banyak orang bertanya sederhana, mengapa pembahasan tentang kemandirian energi selalu muncul setiap kali rupiah melemah? Jawabannya sebenarnya cukup jelas. Impor energi membutuhkan mata uang asing. Impor besar berarti kebutuhan dolar juga besar. Dan kebutuhan dolar yang besar bisa menambah tekanan terhadap mata uang lokal. Itulah mengapa pendukung produksi energi dalam negeri mengatakan bahwa mengurangi ketergantungan terhadap energi impor bukan sekadar kebijakan energi. Itu juga kebijakan ekonomi, itu juga kebijakan mata uang, dan itu juga kebijakan kedaulatan. Karena itu, pembahasan mengenai biodiesel, energi terbarukan, kapasitas kilang dalam negeri, dan pengolahan sumber daya menjadi semakin penting.
Sebab setiap langkah menuju kemandirian berpotensi mengurangi kerentanan Indonesia. Dan dari sinilah kita masuk langsung ke Prabowo dan Gibran. Para pendukung percaya bahwa salah satu bagian paling penting dari strategi mereka bukan selalu yang muncul di berita setiap hari, tetapi kelanjutan dan perluasan program yang dirancang untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Logikanya sederhana. Negara dengan sumber daya alam melimpah tidak boleh terus terjebak di posisi paling bawah dalam rantai nilai global. Negara dengan potensi pertanian besar harus memperkuat ketahanan pangan. Negara dengan mineral strategis harus membangun industri pengolahan. Dan negara dengan jumlah penduduk besar harus membangun industri yang mampu menciptakan jutaan lapangan kerja. Visi seperti ini sangat kuat bagi banyak rakyat Indonesia. Lihat saja komentar-komentar publik. Banyak penonton mengatakan mereka tidak terlalu khawatir dengan gejolak nilai tukar, selama pangan tetap tersedia, pekerjaan tetap berjalan, energi tetap aman, dan pembangunan jangka panjang terus bergerak. Ada yang menekankan pentingnya persatuan nasional. Ada yang fokus pada swasembada. Ada yang berbicara tentang hilirisasi. Ada yang bicara tentang kemandirian bangsa. Tapi satu tema yang terus muncul adalah ini. Mereka ingin Indonesia menjadi lebih kuat, bukan hanya secara finansial, tapi secara struktural. Dan disinilah muncul perdebatan penting lainnya. Apakah mata uang yang melemah kadang bisa membuka peluang yang tidak terduga? Jawabannya tidak sesederhana hitam dan putih. Rupiah yang melemah memang bisa menaikkan biaya di beberapa sektor. Barang impor bisa menjadi lebih mahal. Bisnis yang memiliki kewajiban dalam mata uang asing bisa menghadapi tekanan. Konsumen juga bisa merasakan dampaknya. Realitas itu tidak boleh diabaikan. Tapi ada sisi lain. Ekspor bisa menjadi lebih kompetitif di pasar internasional. Pembeli asing bisa melihat produk Indonesia menjadi lebih menarik. Peluang investasi bisa terlihat lebih terbuka. Dan negara yang fokus pada manufaktur biasanya sangat memperhatikan dinamika seperti ini. Itulah mengapa banyak ekonom tidak hanya melihat angka utama di layar. Karena nilai tukar hanyalah satu bagian dari teka-teki besar. Pertanyaan sebenarnya adalah apakah fondasi ekonomi masih mampu menghasilkan pertumbuhan? Dan menurut pejabat pemerintah, di titik itulah mereka percaya Indonesia masih kuat. Pernyataan terbaru dari para pembuat kebijakan menunjukkan adanya upaya berkelanjutan untuk menjaga disiplin fiskal, memperkuat investasi, meningkatkan daya saing industri, dan mendukung hilirisasi. Para pendukung melihat upaya ini sebagai bukti bahwa Indonesia sedang bersiap untuk permainan yang jauh lebih besar. Permainan yang tidak diukur dalam hitungan minggu. Bukan hanya hitungan bulan, tapi dalam hitungan dekade. Dan sekarang kita sampai pada bagian yang banyak dibicarakan orang. Strategi senyap. Mengapa sebagian pendukung menyebutnya strategi senyap? Karena banyak prosesnya tidak selalu menciptakan judul berita dramatis. Pabrik-pabrik dibangun, fasilitas pengolahan diperluas, proyek infrastruktur terus berjalan, kerangka investasi diperbaiki, rantai pasok mulai semakin terhubung. Semua perkembangan ini sering berjalan diam-diam. Tapi dalam jangka panjang, hal seperti ini bisa mengubah seluruh struktur ekonomi sebuah negara. Dan para pendukung percaya bahwa itulah yang sedang coba dilakukan Indonesia. Bukan lewat pengumuman yang heboh setiap hari, bukan lewat reaksi emosional, tetapi lewat perubahan struktural jangka panjang. Apakah itu berarti tidak ada tantangan? Tentu saja ada. Ketidakpastian global masih tinggi. Pasar keuangan masih bergejolak. Ketegangan geopolitik masih memengaruhi aliran modal di seluruh dunia. Tidak ada negara yang kebal dari tekanan seperti itu. Tetapi para pendukung berpendapat bahwa daya tahan jauh lebih penting daripada kesempurnaan. Karena setiap ekonomi pasti menghadapi badai. Pertanyaannya adalah apakah fondasinya cukup kuat untuk bertahan? Dan inilah yang membawa kita kembali ke awal. Alasan mengapa sebagian orang tidak panik meskipun rupiah melemah. Banyak dari mereka percaya bahwa masa depan Indonesia tidak akan ditentukan hanya oleh pergerakan mata uang jangka pendek.
Masa depan Indonesia akan lebih ditentukan oleh transformasi ekonomi jangka panjang. Mereka percaya industrialisasi itu penting. Kemandirian energi itu penting. Ketahanan pangan itu penting. Pengolahan sumber daya itu penting. Dan kepercayaan nasional juga penting. Setuju atau tidak, pandangan ini sekarang menjadi bagian yang semakin kuat dalam percakapan ekonomi Indonesia. Dan mungkin inilah alasan mengapa reaksinya menjadi begitu intens. Karena debat ini tidak lagi hanya tentang dolar, tidak lagi hanya tentang nilai tukar, dan tidak lagi hanya tentang pasar keuangan. Ini tentang dua visi yang berbeda untuk masa depan Indonesia. Satu visi hanya fokus pada gejolak jangka pendek. Visi lainnya fokus pada transformasi jangka panjang. Dan ketika Prabowo dan Gibran terus mendorong agenda ekonomi mereka, para pendukung percaya bahwa hasil sebenarnya tidak akan diukur dari judul berita hari ini. Hasilnya akan terlihat dari seperti apa Indonesia beberapa tahun ke depan. Jadi menurut Anda bagaimana? Apakah Indonesia sedang menuju kemandirian ekonomi yang lebih besar? Atau tantangannya jauh lebih besar dari yang banyak orang sadari? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan kalau Anda percaya masa depan Indonesia bergantung pada industri yang lebih kuat, ketahanan energi yang lebih kuat, dan kedaulatan ekonomi yang lebih kuat, tulis Indonesia Bisa di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini. Karena perkembangan berikutnya dalam cerita ini mungkin akan mengejutkan bahkan orang-orang yang merasa sudah melihat semuanya.